Secara fisik dan budaya, etnis Rohingya itu lebih mirip orang-orang Bangladesh dan India daripada dengan suku Bamar yang menjadi suku mayoritas kelompok etnis terbesar yang ada di Myanmar. Nah, menurut catatan beberapa sumber, Rohingya adalah keturunan pedagang dan tentara Arab, Turki atau Mongol yang pada abad ke-15 mereka itu bermigrasi ke negara bagian Rakhine. Selama berabad-abad, pedagang Muslim tersebut berbaur dengan para pendatang dari Bangladesh dan India hingga membentuk etnis Rohingya. Selama itu pula, mereka sebagai kelompok Muslim minoritas hidup damai di wilayah Rakhine bersama umat Buddha. Nah, banyak sekali dari teman-teman yang sering bertanya-tanya, mengapa sih etnis Rohingya itu dibenci? Nah, jawabannya adalah konflik antara etnis Rohingya dan penduduk asli Myanmar itu mulai terjadi pada akhir abad ke-18 ketika Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Saat itu orang-orang India yang juga dijajah oleh Inggris berdatangan ke Myanmar untuk bekerja, bahkan terkesan merampas hak-hak orang Myanmar. Hal itu membuat orang Myanmar merasa dijajah dua kali, yakni oleh Inggris dan orang-orang India yang secara fisiknya mirip etnis Rohingya. Pada masa Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945, banyak Muslim Rohingya yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara atau koloni militer Inggris. Mereka beradu dengan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang. Ketika Inggris berhasil diusir oleh Jepang pada tahun 1942, etnis Rohingya itu di Rakhine menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar. Nah, ternyata alasan orang Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis atau tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Alasannya, pada waktu penjajahan etnis Rohingya itu serta bergabung ikut koloni Inggris melawan bangsa Myanmar. Pada waktu itu dan alasan itulah orang Myanmar merasa keberadaan etnis Rohingya, mereka merasa dijajah dua kali. Pada tahun 1947, seiring dengan lahirnya konstitusi baru di Myanmar, etnis Rohingya sempat diberi hak hukum dan suara penuh. Namun kudeta militer Myanmar pada tahun 1962 yang berujung pada era baru penindasan dan lahirnya Undang-Undang tahun 1982 menandai dimulainya era ketegangan yang baru. Undang-undang tersebut membuat etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar. Hak-hak mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial, dan sejak itu Muslim Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan. Selain menyangkal kewarganegaraan Rohingya, pemerintah Myanmar juga tidak melibatkan mereka dalam sensus penduduk. Alasan inilah mengapa etnis Rohingya ingin berbondong-bondong mengungsi ke beberapa negara Muslim seperti Malaysia, Bangladesh, dan tentunya negara kita Indonesia adalah salah satu target pengungsian etnis Rohingya. Waduh, berarti negara kita bisa dikatakan sedang berada dalam bahaya ya. Sebab etnis Rohingya adalah salah satu etnis yang susah untuk diatur. Selain susah untuk diatur, mereka sangat tidak bisa menjaga kebersihan. Contohnya di Malaysia, beberapa media melaporkan mereka suka buat onar, apalagi para pengungsi ini menargetkan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan mereka yakin bahwa pengungsi Rohingya akan diterima kedatangan saudara seiman mereka. Ya, kalau udah gini kan lebih baik kita gak usah menerima ya pengungsi Rohingya. Ya, kita takutnya kan negara kita pastinya akan kacau dan ujung-ujungnya pasti kita akan konflik seperti contoh perebutan wilayah Palestina dan Israel.